Pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 lanjut digebar menjelang tampil melawan Timnas Tajikistan U17 di Piala Kemerdekaan. Nova Arianto langsung komentar begini, di tengah timnya yang saat ini berlatih di Medan menjelang laga uji cobanya. Media Malaysia kini ramai soroti kepindahan Jay Itzes ke Sassuolo yang kembali mentas ke kasta tertinggi di Liga Italia. Nama dua pemain keturunan baru yang akan diproses oleh PSSI untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda kini sudah mulai mengerucut. Debut Jay Itzes kini semakin dinantikan setelah resmi bergabung ke Sassuolo sebagai klub barunya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kepindahan Jay Itzes yang juga kapten Timnas Indonesia ke Sassuolo rupanya menjadi bahan perbincangan sampai ke skala internasional. Hal itu lebih tepatnya menjadi perbincangan media Malaysia yang memberikan statement menohok setelah melihat kembalinya Jay Itzes yang bermain di kasta tertinggi di Liga Italia. Adapun media asal jiran itu menyebutkan bahwa Serie A kalah pamor dari La Liga. Diusut-usut ternyata alasan mereka menyebutkan hal itu adalah karena di Liga Spanyol ada pemain diaspora Timnas Malaysia. Karena hal itu, kiranya media Malaysia tersebut seperti iri dengan Timnas Indonesia lantaran skuad Garuda menyumbangkan pemainnya untuk berkompetisi di kasta tertinggi di Liga Italia. Dilansir dari akun Instagram It Stars Football yang mengungkap bahwa media Malaysia dengan nama akun One Football Lamb, mereka yang membuat cibiran soal Jay Itzes. Media asal negeri jiran itu mengunggah cuitannya via akun Twitter dengan nada yang berbunyi La Liga Serie A. Seperti itu. Jadi, dengan menggunakan tanda lebih dari itu menyiratkan bahwa bagi mereka, La Liga lebih baik dan lebih tinggi daripada Serie A Italia. Tapi lain daripada itu, pesan utama yang ingin disampaikan oleh media jiran tersebut adalah mereka seolah-olah membandingkan karir Jay Itzes yang bermain di Serie A. Jadi karir Jay Itzes di Serie A bersama Sassuolo. Menurut media jiran itu, tidak sepadan dengan pemain mereka, yaitu Facundo Garcés yang bermain di La Liga bersama Alaves. Ya seperti diketahui bahwa Facundo adalah pemain Timnas Malaysia yang meniti karir di Liga Spanyol. Dengan melihat perbandingan yang dilakukan oleh media itu, seharusnya mereka juga melihat soal market value kedua pemain yang tengah dibicarakan ini. Di mana soal market value Jay Itzes, walaupun diremehkan oleh media Malaysia ternyata memiliki harga pasaran yang lebih tinggi, berlipat-lipat daripada Facundo. Perbandingan market value inilah yang seharusnya dipikirkan oleh media tersebut sebelum membandingkan kapten timnas ini. Ya, seperti diketahui, menurut halaman Transfermarkt market value Jay Itzes itu ada di angka 130,36 miliar. Sementara market value Facundo berada di angka 34,76 miliar. Nah, sampai di sini jadi sudah sepantasnya bahwa Jay Itzes lah yang bermain di Serie A. Jika dilihat dari market value lebih baik daripada pemain kebanggaan tim mereka, oleh karenanya mungkin perbandingan yang tadi disebutkan oleh media Malaysia soal kepindahan Jay Itzes sudah seharusnya dihentikan. Karena hanya membuat gaduh saja. Jadi kesimpulannya adalah kepindahan Jay Itzes ke Sassuolo ini yang tengah menjadi perbincangan oleh mereka. Seolah-olah bisa disebut mereka iri ke timnas Indonesia ini. Timnas Indonesia U17 diketahui memang sudah tiba di Medan, Sumatera Utara sejak Jumat malam kemarin untuk berkancah di Piala Kemerdekaan 2025 ini, di mana Nova Arianto membawa 30 pemain untuk turnamen ini yang akan digelar pada 12-18 di bulan ini. Di laga itu nantinya Timnas Indonesia U17 akan meladeni perlawanan Timnas Mali U17, Timnas Uzbekistan, dan juga Timnas Tajikistan U17, di mana keempat tim ini adalah merupakan peserta Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Setiba di Medan, Sumatera Utara, Timnas Indonesia U17 pun langsung menggelar pemusatan latihan sejak Sabtu malam kemarin sebagai persiapan untuk menghadapi ajang uji coba ini sebelum mentas di Piala Dunia U17, di mana pemusatan latihan itu dipimpin langsung oleh Nova Arianto. Mulai dari sehari setelah tim tiba dari pemusatan latihan di Bali, Nova menjelaskan bahwa mulai dari sesi latihan perdana itu difokuskan ke pemulihan kondisi fisik sekaligus penyusunan strategi untuk menghadapi laga pembuka kontra Timnas Tajikistan. Hari ini fokus ke pemulihan dan merancang rencana permainan untuk pertandingan pertama melawan Tajikistan. Kondisi pemain sangat baik dan siap, ujar Nova Arianto. Ia menambahkan bahwa pemusatan latihan di Bali sebelumnya difokuskan untuk mencari pemain baru, termasuk menjajal pemain diaspora dan mereka yang tidak masuk ke dalam skuad di Piala Asia U17 yang sebelumnya, di mana di turnamen ini, menurut Nova, akan menjadi ajang uji coba awal untuk menuju ke Piala Dunia U17 yang dinanti-nantikan ini.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini berjanji akan menyiapkan timnas Indonesia senior dengan maksimal untuk putaran keempat. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI akan mulai mempersiapkan skuad tim merah putih untuk berlaga di bulan Oktober mendatang di Arab Saudi. Ya, diketahui timnas Indonesia akan menghadapi tim tuan rumah yaitu Arab Saudi pada 11 Oktober mendatang di Jeddah. 3 hari kemudian, tim merah putih akan melawan timnas Irak dengan status sebagai tim peringkat paling rendah dibandingkan 2 lawan lainnya serta bermain di kandang Arab Saudi. Erick Thohir pun menyadari bahwa peluang tim merah putih untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tidaklah besar, namun ia tidak mau pesimis. Dengan kondisi Ol Romeni yang tengah mengalami cedera, dalam hal ini PSSI pun berusaha untuk menambah daya. Dobrak di lini depan dengan mendatangkan pemain baru, di mana ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Menpora, Menteri Hukum, dan juga ke kantor kepresidenan. Mungkin minggu depan kalau surat-suratnya sudah beres, kata Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun menjelaskan bahwa saat ini sudah ada wawancara dari negara ke para pemain dan keluarganya. Nantinya kalau surat-suratnya sudah selesai semua, maka akan diberikan ke Kemenpora. Dan selanjutnya diproses ke Kemenkum, ke Kemensetnek, dan lalu langsung ke DPR. DPR pun beberapa hari ini sudah mulai kontak untuk persiapan 2 penyerang ini, yang bisa juga membantu persiapan di bulan Oktober dengan bermain di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon, kata Erick Thohir. Ya, namun di sisi lain, Erick Thohir belum mau membocorkan nama kedua pemain tersebut, di mana ia menegaskan bahwa tidak boleh mendahului pemerintah dan DPR selama proses hitam di atas putih belum selesai. Saya tidak mau mendahului. Kalau di sosial media sudah berisik, ya biarin saja. Jumlahnya 2 karena Moro Zylstra sudah masuk, ungkap Erick Thohir. Ya, dari sekian pemain keturunan yang berkarir di luar negeri, kini pemain keturunan yang dimaksud di atas sudah mulai mengerucut kedua nama, yaitu Miliano Jonathans dan juga Adrian Wibowo, di mana akun yang dipercaya dalam membahas pemain keturunan seperti Nusantara, Ballers, dan Football Indonesia kini juga disebut sudah melempar kode Adrian Wibowo dari Surabaya dan Miliano dari Depok dengan emoji jam pasir tulis akun Nusantara Ballers. PSSI saat ini tengah memproses 2 pemain keturunan baru berposisi penyerang di luar Moro Zylstra, tulis akun Football.Indonesia, juga sembari menampilkan foto Adrian Wibowo dan Miliano Jonathans, meskipun disebut hanya foto pemanis. Ya, di lini depan timnas Indonesia tentu akan mengerikan jika Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo bisa diproses untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda, di mana kedua pemain ini dikenal piawai untuk menyisir sisi kanan penyerangan, tepatnya di sektor winger kanan. Tentunya ke depan kedua pemain ini sangat menarik untuk dinantikan. Bagaimana kabar selanjutnya perihal proses dirinya untuk menjadi bagian dari tim merah putih? Mengingat saat ini tim asuhan Patrick Kluivert tengah berjuang untuk mendapatkan tiket untuk mentas di ajang terakbar di sepak bola seluruh dunia. Ya, dalam hal ini Erick Thohir pun berharap bahwa persiapan timnas Indonesia ini benar-benar maksimal sehingga bisa tampil sesuai harapan semuanya. Sebab menurutnya kondisi saat ini mirip seperti ketika bertandang melawan Australia di putaran ketiga yang lalu, di mana tim merah putih akan mendarat di Arab Saudi langsung latihan dan kemudian langsung bermain. Waktunya lebih sempit, tapi jangan terus kita pesimis. Itu yang kita harus persiapkan dengan baik, jelas Erick Thohir. Setelah banyaknya rumor yang beredar, kini akhirnya Sassuolo menjadi klub baru Jay Itzes, di mana kapten timnas Indonesia itu diperkenalkan sebagai pemain barunya mulai sejak Sabtu malam kemarin, di mana Sassuolo merogoh gocek cukup lumayan untuk mendapatkan tanda tangan Jay Itzes. Kabarnya mereka mengeluarkan dana sebesar 8 juta euro atau sekitar 151 miliar sebagai biaya transfer Jay Itzes dari Venezia. Menariknya lagi, Jay Itzes kini sangat berpeluang untuk langsung menjalani debut bersama Sassuolo, di mana tim asuhan Fabio Gruzzo itu akan menjalani laga putaran pertama di Coppa Italia melawan Catanzaro pada Jumat mendatang. Di sini, peluang Jay Itzes pun untuk tampil cukup besar, sebab Catanzaro bukan berasal dari Serie A Italia, di mana laga melawan tim seperti yang akan datang ini akan cocok untuk dijadikan pemanasan bagi para pemain rekrutan baru, termasuk Jay Itzes. Ya, Sassuolo memang kerap menyandang status sebagai tim kuda hitam di Serie A. Bahkan di beberapa musim yang lalu, mereka sempat bersaing untuk memperebutkan tempat di zona kompetisi antar klub di Eropa. Menghadapi musim baru ini, Sassuolo pun memiliki skuad yang cukup menarik, di mana Jay Itzes menjadi perekrutan termahal mereka di sejauh ini. Sementara itu, Jay Itzes tampak sangat senang dengan kepindahannya ke Sassuolo, di mana pemain berusia 25 tahun itu pun tidak sabar untuk menjalani debut dan bertemu fans klub tersebut. Halo semuanya, saya di sini. Saya sangat senang berada di sini. Sampai jumpa di stadion Forza Sassuolo, ujar sang pemain. Ya, Sassuolo kini menjadi klub keempat yang pernah diperkuat oleh Jay Itzes di level profesional, di mana pemain bintang timnas Indonesia itu sebelumnya pernah bermain untuk FC Eindhoven, Go Ahead, dan juga Venezia. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.